Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini perkuliahan Ushul Fiqih 2 atau Maqasid Syariah tentang ragam maqasid syariah dan maslahahnya. Sebelumnya, di pekan sebelumnya kita menjelaskan tentang muqaddimah maqasid syariah ya, dan istilah-istilahnya, pengertian istilah-istilah dalam maqasid syariah. Sekarang ragam atau macam-macam di dalam maqasid syariah dan maslahatnya. Ragam maqasid syariah itu ada 5 ya, yang kita kenal sebagai kulliyat al-khamsah, yaitu hifzuddin, melindungi agama, hifzun nafas, melindungi jiwa, hifzul akal, melindungi pikiran, hifzul mal, melindungi harta, hifzun nasab, melindungi keturunan. Jadinya kulliyat al-khamsah ini atau daruriyat al-khamsah ini adalah merupakan maqasid syariah ya. Kelima ini contoh yang hifzu akal. Kenapa tidak diperbolehkan mengkonsumsi khamar? Karena itu di dalamnya ada mafsadatnya. Mafsadatnya itu apa? Mafsadat itu kebalikannya dari maslahat. Mafsadatnya itu adalah merusak akal ya, menyebabkan orang hilangnya akal ya. Orang yang sholat itu jadi bacaannya tidak teratur gara-gara akalnya tertutup oleh pengaruh alkohol. Lalu berimbas kepada yang lebih parah lagi, dia bisa sampai membunuh atau melakukan kejahatan lainnya ya. Makanya tidak memperbolehkan khamar atau mengharamkan khamar merupakan maqasid syariahnya dari hifzu akal ya. Dan kelima maqasid tersebut ya, hifzuddin, contoh satu-satu ya. Hifzuddin melindungi agama seperti jihad, perang ya, ketika zaman Rasulullah ya. Terus kita melindungi agama-agama kita dari pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah agama kita, itu hifzuddin. Hifzun nafas, melindungi jiwa, yaitu dengan disyariatkan kisos ya, hukuman kisos untuk qatl ya, pembunuhan, supaya melindungi jiwa ya, supaya tidak manusia tidak sembarang untuk menghilangkan jiwa manusia lainnya. Hifzu akal tadi dijelasin ya, yang tentang khamar. Hifzu mal yaitu memberikan hukuman had kepada pencuri ya. Itu salah satu contoh hifzul mal. Dan dengan adanya zakat itu juga hifzul mal ya, karena kita mensucikan harta ya dengan berbagi kepada penerima zakat. Lalu yang terakhir hifzun nafas, hifzun nasab, melindungi keturunan, yaitu dengan disyariatkannya pernikahan, dilarangnya perzinaan untuk menjaga keturunan. Kelima maqasid tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maslahatnya. Tapi yang 5 ini perlu diketahui ya, itu termasuk daruriyat ya, daruriyat al-khamsah. Itu ya, jadinya daruriyat itu sesuatu yang wajib ya, kayak harus ada kisos ya. Karena kalau nggak diterapin kisos, misalkan hukuman untuk orang yang membunuh, maka nanti manusia akan dengan seenaknya membunuh orang lain yang tidak berdosa, atau tidak disyariatkan menikah, dibiarkan perzinaan di mana-mana, maka itu mafsadatnya besar ya, akan terjadi kerusakan besar. Nah, itu namanya daruriyat. Yang kedua, hajiyat. Hajiyat itu kebutuhan yang dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, tidak akan ada kerusakan, tapi adanya kesulitan. Tadi kan kalau itu kerusakan, ini kesulitan. Seperti disyariatkan sesuatu yang sunnah ya, misalkan sedekah, kita dianjurkan untuk bersedekah. Kalau misalnya kita tidak bersedekah, itu tidak ada kerusakan, tetapi akan ada kesulitan ya. Kalau bayangkan saja kalau misalkan orang di dunia ini tidak banyak yang enggan untuk bersedekah, kita tidak ada empati kepada saudara kita
yang merasa kekurangan. Nah, itu kan mengakibatkan kesulitan bagi sebagian orang. Itu namanya hajiat. Dan tahsinat. Tahsinat ini kebutuhan pelengkap. Ya, kalau nggak dipenuhi membuat kehidupan agak kurang nyaman aja ya. Seperti sesuatu yang mubah ya, seperti tidur, makan, dan sebagainya. Itu tahsinat, kebutuhan pelengkap. Seperti itu. Next, batasan-batasan maslahat. Di mukadimah makosid itu dijelasin ya maslahat itu apa, dan maslahat itu bagian dari makosid syariat ya. Dari kelima hajat tadi kan disebutkan barang siapa yang berusaha. Nah, di sini ada kaidahnya ya, siapa yang berusaha memenuhi kelima maslahat tadi ya, bahwa dia telah melaksanakan makosid ya. Sebaliknya, barang siapa yang berusaha menghilangkan kelima hajat tersebut merupakan mafsadat ya. Nah, jadinya mafsadat itu kan kebalikannya makosid. Nah, kalau misalnya orang yang sudah melaksanakan maslahat, berarti dia telah melaksanakan makosid. Kalau yang ada yang berusaha menghilangkan kelima hajat tersebut, itu udah mafsadat tuh. Kayak misalkan dia berusaha mengharamkan pernikahan misalkan, atau melegalkan zina. Itu kan menghilangkan salah satu kelima hajat tersebut, yaitu hifdzun nasab. Nah, itu merupakan mafsadat ya, kebalikannya makosid. Intinya barang siapa yang berusaha menghilangkan makosid dari ibadah, dari syariat ya, dari apa saja ya ketentuan hukum, maka itu merupakan mafsadat ya. Yang kedua itu tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kan maslahat itu ya bagian dari makosid ya, maslahat itu ya makosid. Nah, itu apa namanya, batasan maslahat. Jadinya dan yang kedua itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maslahat ya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah ini merupakan dalil pertama dan kedua pada pada hukum syariah ya. Jadinya kalau misalkan ijma, qiyas saja tidak boleh bertentangan Al-Quran dan Sunnah, apalagi maslahat ya, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Nah, maslahat yang menjadi mempunyai berkekuatan hukum ya ini ya, maaf, berkekuatan hukum, tidak boleh bertentangan maslahat yang lebih besar. Kalau ada maslahat yang lebih besar, berarti kita nggak boleh maslahat yang lebih kecil itu menjadi gugur, menjadi batal. Misalkan dianjurkan untuk bersedekah ya, supaya apa? Supaya menolong sesama saudara kita. Tapi kita mengabaikan nafkah kepada keluarga kita sendiri. Nah, itu kan maslahatnya lebih besar karena nafkah untuk keluarga itu bersifat wajib, sedekah itu bersifat sunnah. Kita nggak boleh mengabaikan maslahat yang besar ya. Maslahat kita menafkahi keluarga sendiri ya, supaya kebutuhan ya jasmani dan rohani mereka tercukupi ya, karena itu merupakan tanggung jawab orang tua ya untuk menafkahi anak-anaknya ya, keluarganya. Nah, makanya jangan sampai misalkan kita belum menafkahi keluarga, tapi kita mendahulukan sedekah yang sunnah. Nah, itu kan berarti kita mengedepankan maslahat yang lebih kecil daripada maslahat yang besar. Seperti itu. Kecuali kalau kita misalkan nafkah kita sudah selesai, ya, semua kebutuhan yang wajib sudah selesai, baru kita melaksanakan kewajiban yang sunnah. Seperti itu. Jangan kita mengabaikan sesuatu yang besar untuk sesuatu yang kecil, ya. Laksanakan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilihat tugasnya ya di Google Classroom dan kerjakan dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.